Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekanita se-Jawa Barat, Sampurasun. Bagaimana nih kabarnya malam minggu ini? Baik-baik aja kan? Kembali lagi dengan saya Siti Saidah di podcast kesayangan kita bersama, yaitu podcast Tongkrongan Pelajar PWI PPNU Jawa Barat. Nggak kerasa ya, udah bertemu lagi di malam minggu. Malam minggunya tetap produktif ya kan? Seperti biasa nih, setiap malam minggu kita selalu mendengarkan obrolan-obrolan seru dan tentunya manfaat di podcastnya Tongkrongan Pelajar. Jadi tetap dengarkan ya setiap episodenya di podcast kami. Teman-teman, gak kerasa ya, kita itu udah mau di ujung akhir tahun. Tentunya di akhir tahun ini kita banyak sekali yang harus dievaluasi. Seperti tujuan-tujuan kita di tahun 2020 itu seperti apa, dan apa yang belum tercapai. Kita tuh harus mulai di list nih, apa yang harus kita selesaikan sebelum 2020 ini berakhir ya kan. Masih ada waktu nih, sebulan lagi untuk mencapai tujuan-tujuan atau cita-cita teman-teman semua di tahun 2020 sebelum selesai tahun 2020. Tapi untuk malam minggu ini kita nggak akan ngobrolin tentang apa sih ya, tujuan atau apa yang harus kita capai di tahun 2020 ini. Namun di podcast Tongkrongan Pelajar episode ke-7 ini kita akan ngobrol seru dan tentunya pasti manfaat lah ya. Tentang apa nih ya malam minggu ini? Ya, sebelum ke judul ya, mungkin saya akan mengenalkan terlebih dahulu siapa narasumber kita pada malam minggu ini. Penasaran gak nih? Pastinya narasumber kita pada malam minggu ini tidak kalah keren dengan narasumber-narasumber yang sebelumnya. Dan pada malam hari ini tuh sangat spesial. Kenapa spesial? Karena yang datang ke podcast Tongkrongan Pelajar itu adalah sosok orang yang inspiratif dan idaman para perempuan ya. Penasaran gak nih siapa narasumber kita malam minggu ini? Yaitu beliau Kang Dede Muhammad Multazam ya, SAG. Beliau lahir di Bandung teman-teman pada tanggal 25 November. Tahunnya jangan disebutin kali ya. Beliau juga sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang studi tafsir hadis pada tahun 2016. Wih, keren ya tafsir hadis nih. Saat ini beliau juga merupakan kandidat master dalam bidang hadis dan tradisi kenabian di Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta. Keren. Ia pun berhasil menempuh studi di Darussunnah International Institute for Hadith Science ya. Sciences ya, di Jakarta di bawah bimbingan langsung Kiai Haji Ali Mustafa Yakub almarhum, dan lulus pada tahun 2005. Penasaran gak nih beliau tuh seperti apa? Sabar ya, belum selesai nih. Saat ini beliau juga aktif berdakwah dengan mengisi kajian bulanan atau mingguan dan khutbah di perkantoran, perumahan, di sekolah di daerah Jakarta. Masya Allah, benar-benar idaman ya teman-teman.
Ia menjadi pemandu kajian juga loh di komunitas anak-anak muda di Bandung dan juga di Jakarta. Beliau juga aktif berkegiatan dakwah secara digital di media santri online bersama rekan santri yang berada di wilayah Jabodetabek. Keren banget ya narasumber kita malam minggu ini. Langsung saja atau apa ya ini? Mungkin sekilas profil beliau itu seperti itu. Barangkali nanti teman-teman IPPNU ingin bertanya lebih detail lagi terkait profil beliau, bolehlah nanti dikasih nomor kontaknya. Mungkin langsung saja kita sambut narasumber kita malam minggu ini, yaitu Kang Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya nih Kang Dede? Baik, alhamdulillah. Dalam keadaan COVID yang hampir setahun, tetap dirasa baik ya. Meskipun ada yang tidak baik sebetulnya, tapi tetap dirasa baik. Iya ya, nggak kerasa ya kita tuh udah COVID udah mau setahun, tapi kita harus tetap baik-baik, merasa baik-baik aja ya, self love gitu ya. Iya, Kang Dede sedang sibuk apa nih? Sekarang sibuk seperti biasa, sibuk kemana-mana. Maksudnya tidak diam di tempat saja. Masih seperti apa yang dibacakan tadi di profil yang cukup panjang ya, openingnya lumayan. Iya pantesan akhir-akhir ini tuh Kang Dede tuh jarang ketemu gitu. Kirain udah lupa sama aku. Iya, entah kapan ya terakhir bisa ketemu langsung gitu ya, memang. Kayaknya tahun kemarin deh terakhir ketemu. Mungkin tahun kemarin ya. Saya juga hampir lupa saking lamanya. Iya nih Kang Dede, terima kasih banget sudah Sama-sama, berkenan hadir di podcastnya Tongkrongan Pelajar. Bahagia banget bisa mendatangkan narasumber yang sangat keren. Ya. Saya juga bangga dipanggil atau diundang di podcast atau kanal podcastnya milik IPPNU. Saya bersyukur juga nih ada tongkrongan online akhirnya. Iya kan sekarang lagi pandemi, jadi semuanya itu serba online gitu Kang. Betul, cuma kekurangannya bedanya ya mungkin karena nongkrong online itu bikin kopinya masing-masing. Kalau nongkrong secara offline ya banyak yang dipotong anggarannya. Ya tapi kan tetap produktif ya Kang ya meskipun online. Alhamdulillah. Iya, Kang, di episode ke-7 kita malam ini kita akan membahas tentang knowledge and action. Keren ya. Ya, judul yang cukup bagus ya. Bagus banget, keren banget yang pilih judul. Oke nih Kang Dede, kita kan IPPNU itu fitrahnya sebagai pelajar ya. Pelajar itu kan tugasnya menuntut ilmu, baik itu formal ataupun non formal. Ya, seorang pelajar itu wajib ya untuk menuntut ilmu gitu. Wajib banget menuntut ilmu. Terkait judul untuk knowledge dan action nih ya, saya tuh banyak pertanyaan terkait hal tersebut karena banyak sekali pelajar zaman sekarang itu bukan hanya belajar aja gitu kan. Mereka banyak juga kegiatan lain selain dari belajar. Mungkin karena kreativitas pelajar zaman sekarang itu nggak terbatas ya. Sehingga pelajar zaman sekarang itu bukan hanya belajar aja gitu lah, tapi masih banyak kreasi lain di luar sana selain dari belajar gitu. Terkait paling penting nih yang dimiliki pelajar itu apa nih Kang? Baik, berhubungan dengan judul yang disampaikan tadi oleh host spesial.
Jadi banyak unsur, banyak poin penting yang mesti dimiliki oleh pelajar gitu. Karena ya, yang namanya tongkrongan pelajar, otomatis juga di sini pasti ya banyak juga pendengar dari podcast tongkrongan pelajar ini bagian dari para pencari ilmu, penuntut ilmu, atau yang secara formalnya disebut sebagai seorang pelajar gitu ya. Nah, tentu banyak hal yang mesti dimiliki oleh seorang pelajar karena statusnya yang sangat istimewa, yaitu sebagai seorang pelajar gitu ya. Di antaranya adalah yang pertama dan paling penting ya, atau yang sangat utama ya, adalah ilmu itu sendiri, atau yang dalam judul kali ini disebut sebagai knowledge atau pengetahuan, ataupun dengan istilah lain sebagai horizon gitu. Kemudian yang kedua adalah perilaku, etika, itu yang sangat penting. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah berbuat atau melakukan kegiatan, atau dalam judul podcast kali ini disebut sebagai action gitu. Itu 3 hal penting yang mesti dimiliki oleh siapapun atau dimanapun yang merasa dirinya adalah seorang pelajar atau penuntut ilmu gitu. Karena status pelajar itu adalah status yang istimewa, status yang sangat dimuliakan. Bahkan yang namanya pelajar itu di dalam beberapa teks keagamaan disebutkan berkali-kali, baik itu dalam Al-Quran, hadis, atau dalam forum-forum keagamaan yang lainnya juga, ilmu atau menuntut ilmu menjadi sebuah hal yang penting. Makanya ada hadis Nabi mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslim dan muslimat. IPPNU enggak ya. Bukan begitu maksudnya, tapi bagi kaum muslim ataupun kaum muslimah kayak gitu. Nah, itu menjadi landasan atau keargumentasian yang sangat kuat bahwa mencari ilmu sangatlah penting. Makanya pencari ilmu itu dikatakan sebagai thalibul ilmi. Kalau dalam bahasa Indonesia ya sama aja dengan istilahnya pelajar. Itu jadi tidak terlepas, atau saya bisa mengatakan bahwa 3 unsur yang tidak akan terlepas dari seorang yang berstatus pelajar adalah ilmu atau istilah lain pengetahuan, horizon. Yang kedua adalah etika, tata krama, budi pekerti atau ya. Yang ketiga adalah perbuatan atau action tadi. Itu menjadi 3 unsur penting bagi seorang yang berstatus pelajar kayak gitu. Begitu Siti. Iya, di antara tadi kan ada 3 poin ya Kang ya. Yang paling penting di antara 3 poin itu bagi pelajar tuh apa? Kira-kira yang paling penting banget gitu. Ya tentunya yang dari 3 unsur itu yang menjadi poin paling penting seperti saya sampaikan tadi adalah ilmu itu sendiri, Siti gitu. Karena dengan ilmu kita, siapapun manusia di muka bumi ini yang memiliki akal, dengan adanya ilmu dia menjadi guide, menjadi penuntun bagi dia untuk melakukan apapun di dunia ini. Maka ilmu itu bisa dikatakan sebagai cahaya, lampu yang dapat menyinari dan menerangi. Karena melalui sinar lampu itu kita bisa tahu tempat, jalan, ataupun posisi sesuatu barang ataupun benda di dalam sebuah ruangan. Maka ketika lampu itu tidak ada, maka kita tidak akan bisa lihat apapun gitu. Tapi kita harus tahu bahwa bukan karena ada lampu menjadi ruangan itu tertata, tapi lampulah yang menjadi penerang di mana letak suatu benda itu berada. Maka ilmu itu tidak jauh berbeda dengan layaknya sebagai sebuah lampu yang dapat menyinari, yang menjadi guide, menjadi penunjuk dan penerang bagi kehidupan kita. Itulah yang
hal paling penting harus dimiliki oleh pelajar. Bahkan secara umum saya mengatakan bahwa ilmu menjadi sangat penting bagi umat manusia ya, karena tidak sekedar untuk seorang pelajar atau orang yang memiliki status sebagai seorang pelajar, akan tetapi ilmu ini sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Maka dari 3 poin itu saya menyebutkan paling pertama ya tentang ilmu itu. Karena orang berilmu pasti pasti mencakup ketiga poin yang tadi ya, kalau misalkan udah orang yang berilmu tuh. Semestinya ya. Jadi sebetulnya dari urutan 3 itu hierarkinya memang sudah sangat betul, bahwa setelah kita berilmu maka kita akan tahu. Ketika kita tahu itu tidak sekedar tahu, tapi kita akan bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang positif, mana yang negatif. Maka yang kedua adalah akhlak, atau yang kata lainnya budi pekerti. Dengan adanya ilmu kita jadi lebih tahu mana yang baik, mana yang tidak. Itu berbudi pekerti. Nah, setelah itu baru yang ketiga ya tadi adalah berbuat. Jadi berbuat itu kita bisa melaksanakan hal yang lebih manfaat gitu. Gitu Siti. Oke. Sangat jelas sekali ya Kang ya. Kembali lagi ke pelajar nih Kang. Tadi kan pertama saya bilang bahwa pelajar itu kan yang paling penting itu berilmu ya. Maksudnya tuh mencari ilmu gitu kan. Kan mencari ilmu itu nggak harus kita di sekolah aja atau di pesantren aja. Kan kita juga bisa mendapatkan ilmu itu dari di luar itu, seperti misalkan kita berorganisasi, seperti kita berorganisasi contohnya di PPNU nih, banyak ya kan ilmu-ilmu yang kita dapat, baik itu ilmu agama, sosial dan lain sebagainya ya Kang ya. Dan bener nggak sih kalau misalkan ada istilah kayak gini loh, bukan istilah sih orang yang berorganisasi itu pasti akan setara dengan orang yang belajar di sekolah-sekolah, maksudnya itu di umum atau di pesantren. Itu bener nggak sih kata-kata kayak gitu tuh? Oke, jadi prinsipnya dalam mencari ilmu atau menuntut ilmu atau mencari pengetahuan memang tidak ada sekat atau batasnya. Buku yang kita baca tidak ada batasnya. Tidak mesti formal. Kemudian ruangan yang kita pakai untuk menuntut ilmu pun tidak mesti dalam sebuah ruangan kelas yang dinamakan sebuah kelas gitu. Jadi ilmu itu banyak. Maka kalau dikatakan ilmu dalam sejarahnya memang di Indonesia istilahnya mencari ilmu atau belajar ya di sekolah gitu ya. Memang itu secara kelembagaan dan secara formalnya seperti itu gitu. Akan tetapi dalam mencari ilmu ya luaslah ruangannya, semua yang ada di muka bumi ini pun bisa menjadi ladang untuk mendapatkan ilmu bagi kita semua, bagi umat manusia yang ada, seperti itu. Nah, maka tadi pertanyaan terkait apakah orang yang berorganisasi itu juga bisa setara dengan orang yang belajar secara formal seperti itu ya. Justru dengan adanya organisasi, baik itu IPPNU ataupun yang organisasi kesiswaan lainnya, itu menjadi wadah atau lembaga yang memperkuat identitas seorang pelajar tersebut untuk mendapatkan ilmu gitu. Jadi ilmu yang didapatkan dari sekolah atau lembaga-lembaga resmi formal itu dapat kalau pisau itu dapat diasah, dapat dipertajam lagi melalui kegiatan di keorganisasian gitu. Tapi jangan terjebak. Banyak orang yang salah orientasi atau misorientasi, di mana dia lebih mementingkan, memfokuskan terhadap kegiatan organisasi dibandingkan kegiatan dia untuk menuntut ilmu secara kelembagaan atau secara formal. Tetap saja yang utama itu adalah mencari ilmu secara umumnya memang mencari ilmu menjadi utama. Akan tetapi ketika dibandingkan atau dudukan antara belajar atau berorganisasi dan belajar ya tetap saja yang paling utama adalah kita harus punya ilmunya dulu. Karena buat apa kita berorganisasi akan tetapi keilmuan kita juga nol. Jadi
akan lebih baiknya keduanya itu beriringan seperti itu. Dan makanya saya bilang dengan adanya kegiatan organisasi kesiswaan seperti EPPNU ini bisa menjadi wadah dalam membentuk karakter seseorang. Setelah dia mendapatkan ilmu, kemudian dia mengaplikasikannya, bahkan juga menambah wawasan tersebut di organisasi kayak gitu. Itu menjadi nilai plus kalau menurut saya ya. Tapi kalau untuk dibandingkan apakah setara? Bisa saja setara. Bisa saja setara, tapi di sisi lain juga kegiatan keorganisasian akan sulit untuk lepas dari nilai-nilai yang ada di kegiatan mencari ilmu atau menuntut ilmu di lembaga yang formal. Seperti itu, Siti. Baik, luar biasa sekali penjelasannya. Keren. Ini masih terkait ilmu nih ya Kang. Terkait ilmu. Apa nih yang menjadi perhatian bagi seseorang yang sudah berilmu nih Kang? Oke. Ilmu kita itu akan sangat sulit ya mewaspadai atau memberikan perhatian lebih terhadap sesuatu yang tidak kelihatan. Contoh kecilnya, ilmu itu kan sebetulnya abstrak ya, karena kita tidak tahu bentuknya ilmu tuh kayak gimana. Jadi antar satu orang, misalkan saya dengan Siti, ketika kita duduk di sini, Siti lihat dong ilmu kamu seberapa. Kita aduan yuk, banyak-banyakan ilmu. Nah, itu kan kita tidak bisa memperlihatkannya dalam sebuah wadah. Misalkan kita jajarkan dua wadah, ember, dua ember misalkan. Ketika ilmu kita lihat nih, ember Siti penuh nggak nih dengan ilmu, ember saya penuh nggak dengan, nah itu kan nggak bisa. Itu sangat susah ya, sangat sulit. Sama aja dengan halnya kita memerangi corona ini kan hal yang abstrak gitu, tapi memang nyata ada gitu. Ada tuh apa? Ada dampaknya, ada efeknya. Nah, begitu juga dengan ilmu. Ilmu itu tidak bisa dilihat, akan tapi yang bisa dilihat adalah efek dan dampaknya. Kelihatan orang yang berilmu, dampak terhadap kehidupannya begitu kelihatan. Orang yang tidak berilmu pun kelihatan. Seperti itu. Itu sifat atau karakteristik ilmu ya begitulah ya di setiap manusia gitu. Makanya ketika ada pertanyaan bagaimana sih mustinya seorang yang sudah berilmu gitu, apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan adalah menjaga ilmu itu sendiri. Karena ilmu itu adalah anugerah ya, kalau saya menyebutkan anugerah. Anugerah itu ya memang pemberian dari Tuhan gitu. Banyak orang yang mencari ilmu begitu lama tapi tetap aja nggak sulit gitu untuk memahaminya. Tapi ada juga orang yang belajar dalam beberapa waktu bisa langsung memahami sesuatu hal yang dianggap rumit. Itu kan anugerah. Karena tidak semua orang, misalkan tidak ada patokannya ilmu itu harus dicari dalam 2 jam. Ketika 2 jam udah diusahakan maka akan didapatkan. Tidak begitu. Ilmu itu unik. Makanya ada orang yang belajar cuma semalaman, besoknya ngerjain tes bisa langsung nilainya 100 atau A. Tapi ada juga orang yang sudah belajar berminggu-minggu, ketika tes nilainya kecil gitu. Itulah keunikan ilmu kayak gitu. Nah, makanya yang paling utama adalah menjaga ilmu itu sendiri. Kemudian yang kedua, menghindari dari hal-hal yang dapat merusak ataupun menghilangkan kemuliaan dari ilmu itu sendiri. Misalkan ilmu yang kita dapatkan yang tadinya positif, kemudian kita terpengaruhi oleh hal-hal yang membuat ilmu itu menjadi negatif kayak gitu. Jadi misalkan kita punya ilmu untuk, misalkan ada orang teknik, dia menjadi punya ilmu dari belajar teknik misalkan. Nah, nilai positifnya dari teknik itu dia bisa membuat hal-hal yang dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain. Tapi negatifnya misalkan dia justru merakit bom misalkan untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu, untuk mencelakai orang lain. Nah, itu kan merusak kayak gitu ya. Itu menjadi ilmu yang, nah itu yang menjadi perhatian bagi seorang yang telah berilmu gitu. Nah, itu yang sangat bisa dikatakan bisa sangat mudah ya, dalam artian pertama menjaga, yang kedua
tadi menghindarkan dari hal-hal yang negatif yang dapat merusak kemuliaan ilmu itu sendiri. Yang ketiga adalah arogansi ilmu gitu. Kita tidak tidak bisa mengatakan, atau saya sendiri bisa mengatakan bahwa ilmu tidak menjamin seseorang menjadi baik gitu. Semakin bertambahnya ilmu, belum tentu orang itu menjadi baik. Kemudian juga dengan adanya ilmu atau bertambahnya ilmu itu juga tidak berbanding lurus dengan kesolehan dari pribadi itu orang sendiri. Makanya ilmu bertambah harus bertambah pula budi pekertinya. Ilmu bertambah harus bertambah pula action atau perbuatan dia, itu dalam tanda kutip yang bermanfaat. Itu sih yang yang bisa mencakup dari pertanyaan barusan. Oke, di sini Kang, tadi kan Kang Dede tuh menjelaskan terkait arogansi ilmu ya. Ya, arogansi ilmu ya. Terkadang banyak banget orang yang dia tuh merasa ilmunya tuh sudah banyak, sehingga dia tuh merasa dia tuh paling benar gitu kan. Orang lain yang di bawah ilmunya tuh maksudnya tuh masih semenel itu dianggap nggak ada apa-apanya. Itu mungkin salah satu juga yang merusak ya. Yang merusak kemuliaan ilmu ya Kang. Dan juga ada nih Kang, kan ada ya orang yang dia tuh tiap harinya menuntut ilmu, kemudian dia nggak merasa puas dengan ilmu yang sudah dia dapatkan, sehingga pada akhirnya dia tuh mulai frustasi, stres dengan ilmu yang merasa tidak puas yang ia dapatkan. Itu masuk ke kategori mana ya Kang yang seperti itu? Jadi saya sih barusan lebih highlight pertanyaan terkait ada seorang yang mencari ilmu sampai benar-benar mentok, kemudian dia frustasi dengan apa yang dia cari atau dia tuntut dari pengetahuan itu sendiri. Justru nilai positifnya, ilmu itu memang dikejar-kejar tidak ada habisnya, sehingga tidak ada istilahnya orang udah frustasi mencari atau menuntut ilmu, kemudian dia frustasi dengan apa yang dia cari. Frustasi karena tidak menemukan apa yang dia cari itu sangat memungkinkan, tapi tidak akan ada orang yang telah mendapatkan ilmu justru dia malah frustasi. Saya rasa tidak ada. Justru orang itu semakin dia tahu, semakin dia mencari, kemudian juga semakin dia mendapatkan apa yang dia cari, dia akan semakin tahu bahwa apa yang dia tempuh untuk mendapatkan itu belum seberapa. Jadi kalau bahasa atau kalau diringkas lagi, semakin kita berilmu, kita juga akan merasa semakin kita itu kecil, semakin kita itu tidak ada apa-apanya. Nah, nyambung kepada pertanyaan yang sebelumnya, yang pertama, hubungan yang ini, bahwa ketika ada orang yang merasa sudah banyak ilmu, ya yang namanya merasa ya subjektif ya. Saya merasa ganteng. Ya tuh kan, Siti aja di depan saya langsung ketawa gitu. Yang namanya merasa itu kan GR banget sih gitu. Kalau udah GR banget sih gitu kan, bener kan namanya merasa, karena merasa itu adalah subjektif gitu. Jadi saya kira tidak ada orang yang 100% dia tahu seberapa jauh ilmu dia gitu. Tapi mungkin bisa saja sih dia membandingkan ilmu dia dengan ilmu temannya. Membandingkan besar atau banyakan mananya, akan tetapi bisa kelihatan dari apa yang dia baca, sudah berapa banyak buku yang dia baca, berapa jenjang pendidikan yang dia tempuh. Mungkin itu saja sih bisa ditakar ya. Tapi kalau mengatakan atau bahkan menjudge orang lain tidak punya ilmu, kemudian dia merasa dirinya paling tahu, paling benar, ya justru bagi saya itulah dia justru belum tahu betapa luasnya
lautan atau bahkan padang Sahara yang mesti kita tempuh untuk mendapatkan ilmu itu sendiri gitu. Jadi kalau diumpamakan ya memang tidak akan bisa tergambarkan dengan berapa luas laut yang ada di bumi ini atau berapa luas daratan yang ada di bumi ini untuk mencari atau mendapatkan ilmu itu sendiri gitu. Jadi nggak ada habisnya. Oke, jadi semakin banyaknya ilmu, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, semakin sadar, semakin tahu bahwa kita itu nggak ada apa-apanya ya Kang ya. Oke nih Kang, terkait hubungan ilmu dan perbuatan itu apa nih Kang? Gimana maksudnya? Oh iya, ini mungkin ya yang jadi poin dari podcast ini adalah bagaimana menyelaraskan antara ilmu dengan perbuatan. Kalau tadi saya bilang dari awal, ilmu kemudian dapat bertambahnya ilmu harus bersamaan dengan bertambahnya budi pekerti atau teladan atau akhlak kita. Kemudian ada lagi ilmu dengan action atau perbuatan. Nah, ada kalanya orang ketika sudah berilmu saking asiknya untuk menuntut ilmu, mencari apa yang dia ingin tahu, akan tetapi dia membatasi ruang gerak dia untuk menghasilkan hal-hal yang bermanfaat gitu. Karena tetap bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan banyak manfaat bagi orang lain gitu. Nah, jadi sebetulnya untuk menjadi orang yang baik di dunia ini gampang, diem aja. Ya kamu diam udah jadi orang yang baik karena kamu tidak melakukan apapun. Maksudnya kamu tidak melakukan hal yang kamu yang tidak bahasa Sundanya kuuleun. Jadi kalau kamu tidak bisa berbuat apapun, ya udah kamu bisa jadi orang baik karena kamu akan terhindar dari pekerjaan atau perbuatan yang buruk gitu loh. Tapi untuk mencapai seorang hamba atau manusia yang paling mulia ya nggak sekadar itu gitu. Jadi ada yang paling baik ya yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, memberikan manfaat bagi orang lain itu tidak akan bisa diam. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang pasif. Makanya kita akan dituntut terus untuk bekerja ataupun berbuat kayak gitu, melakukan perbuatan, yaitu dengan atau bahasa lainnya action, beraksi kita itu, bukan aksi demo ya, maksudnya beraksi itu ya intinya mengamalkan action gitu. Jadi bukan cuma rebahan, bukan cuma tiduran ataupun jadi bekerja gitu, mengamalkan dah. Kalau bahasa lainnya itulah mengamalkan. Jadi dengan adanya ilmu memudahkan kita untuk melakukan ataupun dengan adanya ilmu kita menjadi tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dengan adanya ilmu kita juga dapat bekerja, mestinya juga kita dapat berbuat kayak gitu. Nah, itulah mungkin hubungannya dari ketiga poin yang mesti dimiliki seorang pelajar. Itu hubungannya antara ilmu, kemudian budi pekerti, yang paling terakhir adalah action. Action meskipun paling terakhir, tapi action ini menjadi hal yang krusial bagi seorang yang sudah berilmu gitu. Jadi apa gunanya kalau kita sudah berilmu tapi kita tidak memberikan dampak yang positif bagi lingkungan, bagi keluarga, bagi saudara, bagi teman gitu kan. Lebih jauh lagi bagi bangsa gitu, atau bagi umat manusia kayak gitu ya. Jadi tetap bahwa dengan adanya ilmu kita harus lebih yakin, lebih berani untuk berbuat gitu. Tapi mau gak mau perbuatannya harus perbuatan yang positif, yang memberikan manfaat, bukan yang mencelakai atau menjerumuskan orang lain ataupun bahkan merugikan kayak gitu. Begitu kira-kira. Ya, keren sekali penjelasannya Kang Dede. Terima kasih. Bukan sedikit ya, udah banyak sekali nih pencerahan-pencerahan terkait penjelasan dari Kang Dede. Jadi pembahasan pada malam ini bahwa wajib sekali menuntut ilmu dan juga wajib sekali kita untuk mengamalkan ilmu tersebut ke hal-hal yang positif ya Bapak. Ya kan ya. Bu. Kok jadi Bapak ya?
Oke, mungkin Kang Dede sebelum ditutup ingin mendengarkan motivasinya dong dari Kang Dede terkait pelajar-pelajar di Indonesia atau yang mendengarkan saluran podcastnya Tongkrongan Pelajar itu seperti apa? Oke, apa saya mau memberikan wisdom apa gitu ya? Karena saya juga masih butuh wisdom, masih butuh nasihat-nasihat kayak itu ya. Akan tapi saya ingin menyampaikan sedikit bahwa semakin manusia bisa mewujudkan dirinya sebagai hamba, semakin bisa mewujudkan diri sebagai wakil Tuhan kayak gitu. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya khalifah kayak gitu. Makanya apa yang saya sampaikan tadi itu menjadi cara untuk menghambakan diri melalui ilmu, budi pekerti dan perbuatan. Subhanallah sekali, manfaat sekali Tongkrongan Pelajar pada malam minggu ini. Ya, terima kasih banyak Kang Dede sudah meluangkan waktunya untuk Tongkrongan Pelajar dan juga untuk kita semua. Semoga ilmu yang sudah disampaikan Kang Dede tadi bisa bermanfaat ya Kang ya, baik untuk saya sendiri yang mendengarkan langsung ataupun untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ataupun untuk Kang Dede sendiri menjadikan pahala ya Kang Dede ya. Amin. Iya, berakhir sudah podcast Tongkrongan Pelajar pada malam minggu ini. Sebetulnya masih kangen banget mengisi podcast Tongkrongan Pelajar ini, tapi apalah daya ya, waktunya hanya beberapa menit saja. Mungkin nanti kita akan disambung di podcast selanjutnya. Dari saya sebagai host, mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat malam mingguan. Jangan lupa malam mingguannya harus diisi dengan hal yang produktif ya. Yang jomblo jangan merasa jomblo. Oke, segitu saja mungkin dari saya dari podcast Tongkrongan Pelajar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.